Indonesia, Indonesia, Iraq, Iraq, Saudi Arabia, Saudi Arabia. Yeah, I will always be a warrior. You can't stop me, you can't stop me now. Yeah, I will always be a warrior. Hanya berjarak 2 langkah dari Piala Dunia 2026, Garuda kini berada di ambang terciptanya sejarah besar sepak bola Indonesia. Ya, tujuannya masih sama, yakni Piala Dunia. Namun untuk mencapai tujuan itu, Garuda harus merobohkan 2 tembok besar bernama Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang diuntungkan secara statistik serta mendapat keuntungan dengan menjadi tuan rumah. Namun Indonesia datang membawa sesuatu bernama tekad yang tidak bisa dihitung dengan statistik. Garuda datang dengan keyakinan kuat bahwa tak ada yang mustahil bagi mereka yang terus bermimpi. Lantas, bagaimana peluang Indonesia untuk merobohkan 2 tembok raksasa dari Timur Tengah ini? Babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dilangsungkan pada awal Oktober nanti. Itu artinya masih ada cukup waktu bagi PT Quiver dan jajarannya untuk mempersiapkan skuad dengan baik. Arab Saudi maupun Irak bukan lawan yang asing bagi timnas Indonesia. Garuda pernah bertemu keduanya di babak-babak sebelumnya. Khusus Arab Saudi, Indonesia sebelumnya bertemu The Green Falcon sebanyak 2 kali di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Arab datang dengan nama besar dan status langganan Piala Dunia, Garuda tak gentar. Di King Abdullah Stadium, di depan puluhan ribu pendukung lawan, Indonesia bermain dengan kepala tegak. Hasilnya, imbang 1-1. Sebuah hasil yang terasa seperti kemenangan. Namun cerita belum usai saat sang elang hijau berkunjung ke Jakarta. Mereka justru harus tersungkur tak berdaya di hadapan sang Garuda. Malam itu sejarah tercipta. Indonesia akhirnya mematahkan kutukan 43 tahun tak pernah menang dari Saudi. 2 gol indah dari Marcelino Ferdinand membuat Ali Al-Bulaihi pulang ke Tanah Suci dengan kepala tertunduk. Ini jadi kemenangannya bukan sekedar 3 poin, namun sebuah alarm bahaya dari tim berperingkat rendah. Jika Arab Saudi jadi lawan yang memberikan keceriaan bagi supporter Garuda, Irak justru jadi kebalikannya. Dalam 3 pertemuan, yakni di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023, Irak berhasil membantai Indonesia tanpa ampun. Kalah dengan skor telak 5-1 di pertemuan pertama, tumbang dengan skor 0-2 di pertemuan kedua, serta dibantai 3-1 ketika bersua di Piala Asia 2023. Di 3 laga itu, lini serang Indonesia terlihat sulit membongkar pertahanan Irak, serta diperparah dengan banyaknya blunder fatal di lini pertahanan Garuda. Namun situasinya kini jauh berbeda ketika menelan 3 kekalahan dari Singa Mesopotamia. Materi pemain Indonesia belum selengkap sekarang. Jika kita melihat line up terakhir timnas Indonesia ketika kalah 2-0 dari Irak, hanya ada 5 pemain yang masih jadi pilihan utama di skuad Garuda yang sekarang. Saat itu, timnas Indonesia belum diperkuat Emil Audero atau Martin Paes, Joy Izas, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Joy Pelopesi, hingga Oli Romeni. Di round 4 nanti, timnas Indonesia diprediksi akan semakin kuat karena akan kedatangan 3 pemain baru. Sementara di kubu Irak, tim dari negeri 1001 malam itu sedang mengalami kemunduran performa. Ali Jassim dan kawan-kawan sudah tak dilatih Yesus Casas lagi. Irak justru menggantinya dengan ex-pelatih Australia Graham Arnold. Ini celah yang bisa dimanfaatkan. Terakhir kali Graham Arnold menghadapi Indonesia, timnya tak mampu mengungguli. Apalagi di 2 laga terakhir Irak, performanya masih kurang stabil. Bagi timnas Indonesia, ronde keempat ini bisa dibilang jadi jalur termudah untuk menuju Piala Dunia 2026. Jika mau finish di posisi atas, timnas Indonesia tidak perlu lagi melewati ronde kelima dan babak playoff antar konfederasi. Di fase ini, setiap grup hanya berisi 3 tim. Setiap tim hanya punya 2 pertandingan yang harus dijalani. Untuk itu, setiap pertandingan harus jadi laga final bagi Garuda jika tidak ingin impian ke Piala Dunia lain sebelum berkembang. Untuk memuncak grup, Indonesia cuma punya satu cara aman. Setidaknya Indonesia harus meraih kemenangan di laga melawan Arab Saudi serta meraih hasil positif ketika menghadapi Irak.
Positif di sini bisa menang, bisa imbang. Pokoknya jangan sampai kalah. Dengan hanya 2 lawan yang harus dihadapi, nasib sepak bola Indonesia ditentukan dari 2 laga doang. Jika mampu mengumpulkan minimal 4 poin, peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia masih terbuka. Tapi kalau bisa sih, Indonesia maunya menyapu bersih semua laga biar aman. Pasalnya, jika Indonesia harus melewati ronde kelima dan play-off antar konfederasi, maka perjuangan timnas Indonesia akan semakin berat. Coba bayangin aja, jika Indonesia gagal memuncaki grup B dan cuma ada di posisi kedua, timnas akan diadu dengan runner-up lain dari grup A. Kemungkinan lawannya adalah Oman atau Uni Emirat Arab. Kalau Qatar sih sudah bisa dipastikan akan lolos langsung ke Piala Dunia karena mereka punya uang untuk memuluskan jalan. Uni Emirat Arab dan Oman tentu bukan lawan yang enteng. Oman mungkin berada satu pot dengan Indonesia di drawing kemarin. Tapi di putaran keempat nanti, Oman akan dilatih Carlos Queiroz. Pelatih ini adalah spesialis kualifikasi Piala Dunia. Mantan asisten Sir Alex itu sebelumnya sudah membawa Portugal, Iran, dan Afrika Selatan lolos ke Piala Dunia. Bukan tak mungkin Queiroz akan mati-matian membawa Oman ke Piala Dunia 2026. Jikapun berhasil menang di ronde kelima, perjalanan Indonesia masih sangat panjang untuk join ke Piala Dunia 2026. Indonesia akan mengisi slot AFC untuk memainkan laga playoff antar konfederasi. Lawannya nanti adalah negara dari CONCACAF macam Haiti, Honduras, El Salvador, atau Nicaragua. Kalau menang, Indonesia sudah ditunggu oleh wakil benua Afrika. Lawannya bisa saja Kamerun, Guinea, Rwanda, hingga Senegal. Jelas resiko dan level lawan akan jauh lebih sulit. Itulah sebabnya Jesus dan kolega sedang menghadapi misi no or never di round 4. Jika tak berhasil lolos melalui jalur ini, maka peluangnya untuk lolos lewat jalur playoff justru kian mengecil. Target timnas Indonesia harus mutlak lolos melalui ronde keempat. Namun bukan berarti Indonesia tanpa halangan. Oktober nanti Indonesia dihadapkan dengan beberapa tantangan. Salah satunya adalah format kualifikasi yang tiba-tiba berubah. Qatar dan Arab Saudi akan jadi tuan rumah dalam pertandingan ini. Itu berarti Indonesia akan memainkan 2 laga kualifikasi di Arab Saudi. Tentu ini keuntungan buat Arab Saudi, sedangkan bagi Indonesia satu-satunya keuntungan adalah bisa sekalian umroh. Meski begitu, Indonesia datang ke round 4 sebagai tim kuda hitam yang siap menggemparkan. Peringkat Indonesia boleh tertinggal jauh dari para lawan-lawannya. Namun soal kekuatan, Indonesia bisa dikatakan setara dengan Arab dan Irak.